Mature in Handcraft Sherry Ocas from Jerez, Spain. Jadi mereka tulisannya Mature in Sherry Cask. Tapi kalau sekarang mereka tulisannya Mature in Exceptional Sherry Season Ocas. Ada tulisannya season. Buat teman-teman yang nggak tahu nih, misalnya selama ini kan taunya Sherry Cask gitu. Mereka agingnya pun bisa beda-beda. Dan sekarang mungkin karena si kasnya itu makin susah dan harganya juga semakin mahal, jadi makanya si beberapa distillery, jadi nggak cuma Macallan sih. Tadi bilangnya gue jelek-jelekin Macallan lagi. Halo, welcome back to YouTube channel Whiskey and Wine. Nah, hari ini mungkin kalian pasti bingung nih, di belakang gue kok banyak banget wine. Padahal biasanya kita bahasnya whisky, tapi hari ini kita bahas wine. Salah satu wine yang spesial tapi berpengaruh besar sama whisky. Nah, ada yang bisa tebak gak ini di belakang wine apaan nih? Nah, jadi kan selama ini kita selalu sering dengar whisky itu ya semua orang bilang gue mau yang sherry cask, sherry, sampai ada yang mungkin beberapa orang juga selalu karena dengernya sherry, mereka mikirnya cherry, buah cherry. Ternyata sebenarnya beda buah cherry sama sherry. Jadi sebenarnya apa sih sherry cask itu? Jadi sherry itu tulisannya gini ya, SHERRY. Jadi bukan cherry kayak buah cherry. Sherry itu sebenarnya dia adalah fortified wine dari Spanyol. Jadi mungkin kalian tahu lah, kayak misalnya selama ini ada port wine, itu dari Portugal. Biasanya merek-merek yang terkenal ada kayak Cockburn, Dow's, Sandeman, banyak lah, Graham gitu. Nah, itu juga salah satu jenis fortified wine tapi dari Portugal. Nah, awal mula nama sherry itu sebenarnya dari mana sih? Jadi sebenarnya awal mulanya itu dari daerahnya yang terkenal nih. Jadi di Spanyol itu ada daerah namanya Andalusia. Jadi di situ itu ada 3 kota. Jadi itu sekarang disebut Sherry Triangle. Jadi di mana sherry itu cuma boleh dibuat di 3 daerah itu. Di luar itu ya nggak bisa lagi disebut sherry. Sherry Triangle itu ada 3 kota. Yang pertama itu Jerez de la Frontera. Yang kedua itu Sanlúcar de Barrameda. Gue nggak tahu sebutnya, benar. Terus yang ketiga El Puerto de Santa Maria. Jadi itu 3 daerah penghasil sherry di Spanyol. Kalau kita lihat di belakang gue ini kan banyak nih. Ada yang dari kiri ke kanan. Ini sebenarnya masih 4-nya doang. Sebenarnya di luar itu masih ada lagi. Kalau nggak salah ada 7 deh kalau nggak salah. 6 atau 7 gitu. Nah cuma ini beberapa jenis sherry yang paling umum dipakai di aging di whisky casknya. Yang pertama kita harus tahu dulu nih, sherry itu dibagi jadi 2 jenis sherry. Ada dry sherry, ada sweet sherry. Jadi selama ini kan di pandangan beberapa orang pasti selalu ngerasa sherry itu manis, sherry itu kental, sherry itu ya pokoknya gambarannya tuh kayak port wine lah. Kalau kita minum Cockburn kan pasti wah manis banget, kental banget, udah kayak sirup gitu kan. Nah tapi ternyata sherry itu banyak jenis-jenisnya juga. Yang paling gampang kita bagi jadi 2 dulu nih dari karakternya. Dari 4 jenis wine yang ada di sini. Nah gelasnya juga ini sekalian promosi nih. Ini gelas Whiskey Life, Glencairn asli dengan tulisan Whiskey Life. Jadi ini sebenarnya official merchandise dari Whiskey Life kemarin. Kalau kalian belum sempat datang tapi mau ngerasain minum dari gelas ini, nah kalian boleh nih beli di Whiskey Wine. Kita masih jual nih. Dan barangnya juga terbatas banget sih. Jadi kalau misalnya kalian mau, boleh langsung ke toko atau chat kita buat dapetin gelas Whiskey Life Glencairn. Jadi yang pertama ini ada Fino. Jadi Fino Sherry ini dia masuk golongannya dry. Jadi yang dry itu ada Fino, ada Palo Cortado, sama Oloroso. Jadi kalau yang Fino ini kalian bisa lihat sendiri, warnanya light banget. Jadi mungkin selama ini kalau misalnya kita bayangin sherry, selalu pasti warnanya gelap, kental. Tapi ternyata enggak. Sherry itu warnanya bermacam-macam. Ada yang light kayak gini, kayak white wine. Ada yang agak-agak butek. Ada yang warna kemasan. Ada juga sampai yang gelap banget, yang kayak, ini udah kayak cuka sih. Cuka hitam gitu. Nah, yang pertama ini Fino. Jadi Fino ini sebenarnya proses pembuatannya itu si anggur itu difermentasi layaknya mereka bikin kayak wine. Sampai proses fermentasinya selesai baru mereka fortifikasi. Fortifikasi itu mereka tambahin spirit yang kadar alkoholnya tinggi atau bisa dibilang kayak mereka tambahin brandy lah. Sama kayak mereka proses pembuatan si port wine. Jadi makanya mereka menghasilkan rasa yang dry. Terus yang kedua ada Palo Cortado. Nah, Palo Cortado ini bisa dibilang jenis sherry yang dibuat dengan ketidaksengajaan. Kenapa dengan susah tuh keselipat.
jenis sherry yang dibuat dengan ketidaksengajaan. Nah, ketidaksengajaannya itu gimana tuh? Nah, jadi sebenarnya mereka ibaratnya kayak mau bikin vino nih. Jadi kalau misalnya kita lihat proses pembuatannya, si vino ini yang tadi gue bilang difermentasi, terus akhirnya ketutup sama namanya flor, FLOR. Nah, flor ini kayak semacam jamur lah ya, yang menutupi itu. Tapi harusnya dia ketutup terus tuh di proses fermentasinya itu. Tapi tiba-tiba ya nggak tahu kenapa si jamur itu tiba-tiba hilang. Itu yang bikin si fermentasi itu teroksidasi. Nah, harusnya itu bisa dibilang kayak vinonya rusak lah. Jadi makanya kalau di sherry itu ada simbol-simbol tuh. Kayak misalnya si vino ini simbolnya kayak garis begini doang. Nah, si Palo Cortado itu garis begini tapi dicoret. Jadi kayak salahnya vino gitu. Vino tapi salah gitu. Nah, itu akhirnya jadi si Palo Cortado. Nah, terus yang ketiga ini Oloroso. Oloroso ini salah satu jenis sherry yang paling sering kita ketemuin di whisky. Jadi mungkin kalau kalian misalnya lihat beberapa botol whisky yang sherry, pasti tulisannya Oloroso Sherry Cask, Oloroso Sherry Cask. Dan biasanya orang selalu mikir, kok ini sherry tapi nggak manis ya? Kok rasanya spice? Kok rasanya oaky banget? Kok nggak berasa kentalnya atau apa gitu. Nah, sebenarnya itu yang mau gue kasih tahu. Jadi sebenarnya Oloroso itu masuknya di dry sherry juga. Jadi kayak kalian jangan ekspektasi kalian bisa dapetin rasa yang kayak di port wine lah gitu. Ini jadi prosesnya juga sama. Mereka si wine-nya itu fermentasi sampai selesai dulu. Baru mereka akhirnya tambahin si spirit atau brandy yang tadi itu. Nah, tujuannya itu biar si flornya itu yang tadi gue bilang jamur itu nggak muncul malah. Jadi bisa dibilang vino ini pakai jamur, ketutup jamur. Yang si Palo Cortado harusnya mereka bikinnya vino, tapi tiba-tiba jamurnya hilang. Nah, kalau si Oloroso emang dengan sengaja ditambahin brandy biar jamurnya itu nggak bisa berkembang gitu. Nah, jadi ini 3 karakter dry sherry yang bisa dibilang bakal ketemu lah di whisky-whisky yang Nah, cuma mungkin Palo Cortado sama Vino memang agak jarang. Cuma Palo Cortado ada di, contohnya Royal Black 18. Nah, cuma uniknya ya, kalau si Oloroso sebenarnya kalau kita lihat warnanya, sebenarnya warnanya kan nggak gelap-gelap banget. Cuma selama ini kan kita misalnya lihat Macallan, mostly Macallan itu pakai Oloroso. Terus ada juga Glenronach, ini juga dia tulisannya Oloroso, tapi warnanya aja bisa lebih gelap gitu. Padahal ini sebenarnya warnanya nggak segelap itu. Malah Palo Cortado bisa dibilang di sini warnanya light banget. Oke, terus selanjutnya dari yang kita udah bahas dry, kita bahas yang sweet. Nah, yang sweet ini sebenarnya salah satu favorit gue sih. Jadi namanya Pedro Ximénez. Jadi Pedro Ximénez ini salah satu sweet sherry yang paling sering dipakai di whisky lah gitu. Dan harganya juga biasanya lumayan mahal sih kalau untuk si Pedro Ximénez. Kalau dari warnanya sendiri tuh kelihatan banget. Warnanya hitam pekat, udah kayak oli sih. Terus juga kental, aromanya juga kayak toffee, karamel, buah kering. Jadi bener-bener yang pekat banget lah. Dan manisnya juga ya berasa banget di hidung gitu. Jadi kalau misalnya untuk si Pedro Ximénez, mereka sistem pembuatannya itu, si anggurnya itu sebelum mereka buat proses fermentasi, mereka tuh udah dikeringin dulu. Jadi sebenarnya mirip kayak stylenya Amarone kalau di Itali. Jadi si anggurnya itu sampai kering, jadi kayak udah bikin kayak kismis lah gitu ya. Jadi buat si gula-gulanya itu keluar gitu. Jadi lebih manis, akhirnya baru mereka proses fermentasi. Dan hasilnya ya begini, manis banget. Jadi kalau ini mungkin sebenarnya lebih mirip sama stylenya kayak port wine lah. Kental banget, terus manis banget. Oke, jadi mungkin kalau misalnya kalian mau tahu detailnya tentang sherry, ya kalian bisa googling lagi karena hari ini sebenarnya fokusnya gue bakal bahas di whisky yang sherry. Jadi cuma at least kalian tahu dulu lah gambaran tuh sherry itu apa gitu. Jadi selama ini kalau kalian beranggapan itu cherry, kalian beranggapan itu memang jenis whisky, ya kalian setidaknya udah ada gambaran lah. Intinya sherry itu wine dari Spanyol dan mereka kan ibaratnya di aging nih di dalam gentong-gentong wine itu. Nah, gentong wine itu yang akhirnya setelah mereka udah nggak pakai, dipakein lah ke si whisky yang mereka mau aging. Jadi intinya itu. Oke, nah sekarang kita bahas kenapa whisky banyak banget sih pakai sherry cask. Mungkin jadi penasaran juga kan, kenapa nggak kayu-kayu lain
Atau mungkin port wine kan juga sebenarnya pakai kayu juga, kenapa nggak dipakai? Sebenarnya ada juga, cuma mungkin balik lagi ke sejarah lah zaman dulu. Jadi di tahun 1500 sekian lah, jadi di UK itu, sherry itu sebenarnya bisa dibilang di UK itu salah satu market terbesar di dunia. Jadi semua wine sherry ini dari Spanyol itu diekspor ke UK. Jadi pada saat itu, wah di mana-mana lah, di pub, di bar, di resto, mungkin orang-orang jadi waktu itu tuh semua minumnya sherry gitu. Karena itu, terus berarti kan mereka bawa masuk sampai gentong-gentongnya gitu. Di restoran sampai si gentong tuh dikasih keran, mereka langsung tuang dari sono gitu. Nah, habis itu kan pasti banyak gentong-gentong yang nggak kepake. Dan habis itu kan mungkin masanya whisky-whisky itu mulai bermunculan lah. Ya sebenarnya whisky kan muncul udah dari lama sekali gitu. Dan waktu itu belum ada regulasi yang jelas. Karena ya mungkin kalau kita baca sejarah yang dulu yang mungkin sempat kita ceritain, banyak distillery yang underground, mereka nggak legal lah. Jadi mereka kadang ambil gentong A, gentong B, mereka nyimpen agingnya di gentong-gentong itu dan ternyata malah jadi sesuatu yang luar biasa menurut mereka. Dan akhirnya jadi sebuah tradisi lah. Scotch itu ya banyak yang pakai barrel dari sherry, ex sherry cask. Jadi bisa dibilang bekas dari si sherry itu. Nah dari situ whisky apa sih yang pakai aging di sherry-sherry tadi. Nah, kebetulan kita ada 4 partnya nih. Yang pertama Vino. Nah, kebetulan kita adanya Kavalan Vino Solis. Nah, kalau misalnya kalian lihat, warnanya aja kan beda banget nih. Yang si Vino aslinya tuh udah kayak white wine lah. Dia kuning muda banget. Nah, sedangkan si Vino dari si Kavalan ini ya kecoklatan. Jadi sebenarnya mostly warna-warna yang dihasilkan yang dari aging sherry Vino itu sebenarnya warnanya itu dihasilkan dari si kayu. Jadi bukan dari si sherry-nya sendiri. Padahal si Kavalan juga tulisannya mereka natural color, non chill filter. Jadi bisa dibilang ini warna asli tapi warna dari si kayunya. Nah, kalau untuk rasanya, pertama yang tadi gue bilang Vino itu kan sebenarnya dia dry sherry. Karakternya malah bisa dibilang dari semua sherry dia paling nggak manis. Bisa dibilang si Vino itu paling rendah sugarnya lah, kadar gulanya, dan dia paling dry. Nah, yang kedua ada si Palo Cortado. Nah, Palo Cortado ini ada di si Royal Bracla 18. Nah, cuma sebagian besar pasti orang bingung nih, kok sherry warnanya terang banget ya? Ya itu yang gue bilang. Jadi warna sherry itu kan nggak selalu gelap kayak si Pedro Ximénez. Jadi si Palo Cortado ya sebenarnya warnanya kayak kuning kemasan lah dan agak-agak butek sih. Dan sebenarnya kan warna itu mereka masuk di dalam si kayu. Dan si kayu itu kan kita sebenarnya nggak tahu. Royal Bracla ini mereka aging di barrel yang first fill atau second fill atau yang udah berkali-kali diisi ulang gitu. Jadi sebenarnya warna itu nggak mencerminkan juga sih sebenarnya. Bisa jadi Pedro Ximénez juga bisa jadi warnanya juga nggak segelap liquidnya yang ada di sherry-nya sendiri sih. Nah, kalau yang si Palo Cortado ini rasanya sebenarnya yang dihasilin itu ada rasa-rasa buah yang light fruit, kayak misalnya peach, plum gitu. Rasa-rasa yang buah tapi nggak yang kental, yang berat, yang heavy gitu sih. Ini juga sebenarnya salah satu favorit gue sih. Cuma kalau misalnya kalian cari sherry, selama ini kan banyak orang yang selalu bilang sherry bomb gitu kan. Nah itu sherry bomb biasanya mungkin yang digambaran orang itu ya yang ada di karakter si Pedro Ximénez yang rasanya pekat banget, kental, manis gitu. Terus yang ketiga, Oloroso. Nah ini Oloroso salah satu sherry yang paling sering ketemu. Hampir semua whisky kalau misalnya yang sherry cask, mostly nggak tahu kenapa Oloroso. Mungkin karena casknya juga salah satu yang paling banyak dan sering dipakai. Jadi Oloroso ini warnanya kalau misalnya kalian lihat mirip-mirip kayak si Palo Cortado, cuma dia lebih emas nyala gitu. Udah agak ke oren-orenan, agak coklat dikit, tapi nggak gelap-gelap banget. Jadi ini karakter sherry yang menurut gue paling banyak orang suka sih. Dia spicesnya dapet, ada cinnamon, ginger, dia nggak terlalu manis, tapi karakter si dry fruitnya itu berasa banget. Jadi mostly yang tadi gue bilang sherry bomb itu biasanya kita ketemu di Oloroso atau Pedro Ximénez. Ini salah satu contohnya ini Glenronach 18. Dia di sherry cask Oloroso. Jadi kalau misalnya kita cobain Glenronach 15, 18, 21. Nah 18 ini bisa dibilang sebenarnya paling dry karena dia totally di Oloroso semua. Dan ini ya banyak yang suka sih.
karena spicesnya ada, rasa natinya ada, oaky-nya dapet. Jadi ini menurut gue salah satu GlenRonach yang the best juga sih. Yang terakhir, Pedro Ximénez. Nah, kalian lihat sendiri warnanya tuh, ya kalau misalnya kita tiba-tiba dikasih orang minuman, terus nih, lu minum ini, orang pasti langsung bingung sih, ini apaan nih, gelap banget, terus kental banget, warnanya juga sampai pas kita udah turunin aja, kayak masih apa ya, nempel gitu warna coklatnya. Nah, ini jenis ini jenis sherry yang sweet. Jadi ini manis banget. Jadi kalau misalnya kalian coba, hampir mirip lah sama si port wine. Nah, ini salah satunya ada di Balvenie Pedro Ximénez. Nah, dan namanya udah Pedro Ximénez, terus finish in PX Sherry Butt. Jadi selama ini kalau misalnya kalian tahu kan proses whisky itu aging itu sebenarnya nggak harus fully age di sherry cask. Jadi misalnya kalau zaman dulu nih, kita misalnya sering bilang Macallan lah paling terkenal. Nah, biasa tulisannya mature in sherry cask. Jadi mereka di aging selama bertahun-tahun di dalam sherry cask. Makanya warna-warna Macallan zaman dulu kan gelap-gelap banget tuh. Nah, sedangkan sekarang kadang ada yang tulisnya finish, ada yang tulisnya finish in season sherry cask. Nah, itu biasanya mereka cuma setelah proses aging nih, misalnya 18 tahun, mereka cuma masukin di dalam si PX cask ini selama berapa bulan buat dapetin rasa, akhirnya mereka baru bottling. Jadi kalian makanya kenapa kok si PX warnanya kok nggak gelap-gelap banget ya, si GlenRonach aja lebih gelap gitu. Nah, kita kan nggak tahu mereka sebenarnya mature itu di cask mana berapa lama, tapi kalau ini kan mereka cuma di finish, jadi mungkin bisa jadi kayak cuma 3 bulan di terakhir, baru akhirnya mereka bottling. Tapi ya itu mereka udah sah menyebutnya ini ya pakai PX, ini Oloroso, ini cask lainnya lah gitu. Nah, sebenarnya gue juga mau ada informasi nih. Misalnya kita paling gampang, nah ini kita lagi bahas masalah aging nih, aging di sherry cask. Jadi kalau zaman dulu, Macallan tuh selalu tulisannya Mature in Handcraft Sherry Oak Cask from Jerez, Spain. Jadi mereka tulisannya Mature in Sherry Cask. Tapi kalau sekarang, mereka tulisannya Mature in Exceptional Sherry Season Oak Cask. Ada tulisannya season. Buat teman-teman yang nggak tahu nih, misalnya selama ini kan taunya oh sherry cask gitu. Mereka agingnya pun bisa beda-beda. Dan sekarang mungkin karena si casknya itu makin susah dan harganya juga semakin mahal, jadi makanya si beberapa distillery, jadi nggak cuma Macallan sih. Tadi bilangnya gue jelek-jelekin Macallan lagi. Nah, dan menurut gue itu sah-sah aja sih. Mereka make si cask itu, jadi misalnya contohnya gue punya barrelnya itu tadinya mungkin virgin oak atau cask apapun, kita isi si sherry, kita diemin selama beberapa bulan gitu sampai meresap di dalam si casknya. Akhirnya tuh si sherry-nya itu dikeluarin lagi nih. Entah mereka kadang jadiin brandy atau mereka jadiin alkohol lainnya. Casknya itu akhirnya mereka pakai buat si whisky tersebut gitu. Jadi itu mereka bilangnya itu season, bukan cask yang benar-benar dipakai dari awal sampai akhir buat produksi si sherry wine. Nah, terus kita lanjutin nih, yang Pedro Ximénez itu sebenarnya karakternya kayak gimana sih? Karena dari semua kan dia beda sendiri nih, karena dia sweet wine sendiri. Jadi kalau si Balvenie Pedro Ximénez memang karakternya jauh lebih manis, bodinya juga lebih full body, karena kentalnya ya berasa beda lah. Cask itu kadang nggak bisa jadi patokan 100%, karena yang tadi gue bilang, kadang ini mature-nya cuma di berapa lama, atau finish di sherry-nya berapa lama, itu kan kita nggak tahu. Dan itu first fill, second fill, third fill, atau udah refill berkali-kali lah. Jadi itu influence dari si kayu, si sherry-nya itu sedapat apa sih gitu. Cuma hari ini gue mau kasih beberapa rekomendasi juga buat kalian yang nyari whisky-whisky yang sherry. Ini beberapa rekomendasinya nih. Nah, untuk whisky-whisky rekomendasi yang sherry banget nih. Jadi teman-teman biasanya pasti kayak bingung nih, gue mau cobain yang sherry apa ya? Nah, ada beberapa nih. Ini dari pendapat gue pribadi, jadi mungkin ada beberapa orang yang mungkin nggak suka beberapa rekomendasi gue, tapi mungkin juga ada beberapa yang pasti cocok juga nih sama rekomendasi gue. Jadi yang pertama, ini gue suka ada GlenRonach. Jadi GlenRonach itu salah satu brand yang memang udah terkenal banget sama sherry cask lah. Jadi hampir dari 12 sampai 21. Even yang tua-tua, ada yang misalnya tahun 1993 distillation apa, itu semua mereka pakai sherry cask. Dan
Salah satunya menurut gue yang 18 ini enak banget. Kemarin kita juga baru event dan banyak banget yang suka Glenronak 18. Tapi gue pribadi gue juga suka yang 21 sih. Jadi kalau misalnya kalian suka yang cherry bomb, nah boleh nih Glenronak 18 nih. Terus yang kedua ada Royal Bracla. Royal Bracla juga favorit gue banget. Sebenarnya favorit gue yang Royal Bracla 12. Nah ini salah satu brand dari Bacardi yang udah pernah gue bahas di video kita sebelumnya yang sama Bro Agung. Royal Bracla 12 gue suka banget, tapi yang hari ini gue bawa yang 18 karena hari ini ya karena gue mau represent Palo Cortado. Jadi gue kayaknya Palo Cortado itu salah satu jenis sherry yang paling jarang dipakai sih. Terus yang ketiga ada Balvenie 18 Pedro Ximénez. Jadi dari dua karakter yang tadi, si Royal Bracla, Glenronak, si Balvenie Pedro Ximénez, menurut gue ini kalau yang kalian suka manis, suka berbodi agak kental, terus nggak terlalu spices, nah ini cocok banget Pedro Ximénez. Terus yang keempat, ini sebenarnya Royal Bracla lagi, cuma Royal Bracla yang ini unik karena mereka pakai 3 jenis sherry cask yang berbeda. Jadi mereka ada pakai Oloroso, Pedro Ximénez, sama si Palo Cortado. Jadi kalau misalnya kalian mau dapat 3 karakter yang berbeda, ada dry-nya, ada sweetness-nya, ada flavor nutty, dry fruit, segala macemnya lah. Ibaratnya kayak dikumpulin lah, kombonya ada di Royal Bracla 21. Selanjutnya gua ada Tamdhu Distillery, ini dari Speyside. Jadi buat sebagian orang mungkin brand ini nggak terlalu sering didengar, tapi ini menurut gua kalau kalian suka yang sherry ini wajib dicoba. Sebenarnya Tamdhu 15 itu buat gua sweet spotnya lah, enak banget sih Tamdhu 15. Jadi dia sweetness-nya dapet, spiciness-nya dapet, bodinya juga pas, alkoholnya juga ABV-nya kalau nggak salah 46. Dan menurut gua ini salah satu brand yang harus kalian coba kalau kalian udah bosen sama brand-brand yang pada umumnya. Dan ada juga Dalmore. Ya Dalmore kita tahu lah, ini brand besar. Jadi Dalmore ini dia dari Highland. Dalmore 18 ini menurut gue juga enak banget. Dia sherry-nya juga dapet. Dan entah kenapa di Dalmore itu selalu menurut gue kayak ada taste profile sherry yang jarang diketemuin sih di sherry-sherry lainnya. Sama halnya kayak Macallan. Jadi kalau misalnya kita minum Macallan 12 yang kita bicara yang lama lah ya, itu selalu ada satu hint notes yang sherry-nya tuh berbeda gitu sama yang lain. Ini menurut gue ada di Dalmore juga sih. Menurut kalian kalau dari semua yang gue sebutin ini, mana yang paling kalian suka? Jadi boleh komen di bawah. Atau ada beberapa distillery yang sherry banget, yang cocok banget sama kalian. Kalian juga boleh kasih rekomendasi di bawah. Terus nantinya gue juga bakal bahas tentang aging di cask-cask lainnya lagi. Misalnya ada ex-bourbon cask, ada portwood cask, ada Madeira cask, dan masih banyak lagi. Jadi tungguin aja videonya and see you on next video. Bye-bye.